Wanita itu dengan gembira membawa hadiah dan bunga, berniat memberi kejutan pada pacarnya di hari jadi mereka. Namun dia terkejut melihat pacarnya menggandeng wanita lain masuk ke mobil. Melihat pemandangan itu, wanita hanya bisa terpaku di tempat. Setelah sadar, dia buru-buru bersembunyi di balik dinding. Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. 6 tahun hubungan mereka ternyata hanya lelucon. Wanita teringat dirinya yang dulu rela menolak kesempatan kuliah di luar negeri, juga melepas pekerjaan bergengsi, hanya demi menemani pacarnya. Akhirnya dia hanya bekerja di bagian logistik rumah sakit. Dia pernah berpikir cinta sudah cukup untuk membangun rumah tangga. Namun kenyataannya pacar semakin dingin terhadapnya. Kini dia baru sadar, bukan karena sifat dingin, tapi karena hati pacarnya selalu milik orang lain. Selama 6 tahun ini dia hanya ditipu. Wanita pun membuang jam saku berisi foto mereka, lalu menelpon profesor, menyatakan setuju berangkat ke luar negeri, menunggu visa keluar dan segera mengakhiri hubungan 6 tahun ini. Namun sepulang ke rumah, hal pertama yang pacarnya lakukan adalah menyalahkan cara lipat bajunya. Wanita bertanya malam itu dia pergi kemana. Dia berharap sebelum pergi pacarnya bisa berkata jujur, namun jawaban pacar membuatnya kembali kecewa. Dia berbohong mengaku sedang bekerja di rumah sakit. Wanita sudah tahu kebenaran, tetap saja hatinya terasa sakit. Dia bertanya apakah pacarnya ingat hari ini hari apa. Tepat saat itu Ani mengirim pesan. Pacarnya segera beralasan ada pasien darurat, lalu pergi meninggalkannya. Wanita pun membuka laptop pacarnya, melihat catatan obrolan mesra dengan Ani. Saat itu dia sadar pacarnya sebenarnya tahu hari ini hari jadi mereka, tapi dia lebih memilih menghabiskan waktu dengan Ani. Malamnya pacar pulang sambil membawa kotak hadiah, mengaku membelinya khusus untuk wanita. Tapi sekali lihat wanita sudah tahu, itu hanyalah bonus dari hadiah yang pacar belikan untuk Ani. Wanita tak ingin mempermasalahkan, karena dia sudah memutuskan pergi. Keesokan harinya, dia membuang semua hadiah dari pacarnya. Teman yang tahu masalah ini datang menemaninya. Mereka pergi belanja ke mall. Namun tanpa diduga, mereka melihat pacar sedang memilih cincin untuk Ani. Ani bahkan mencium pacarnya di depan wanita sebagai provokasi. Pacar tampak panik. Wanita melihat gerak-geriknya. Tahu itu tanda khas saat dia gugup. Pacar beralasan pergi membeli minum. Wanita ingin beranjak, namun Ani menahannya, mengatakan sedang mengejar pacarnya, menyuruh wanita menyerah. Teman wanita geram ingin membalas, tapi wanita menghentikannya. Dia sendiri menampar Ani. Kebetulan pacar kembali. Ani pura-pura menangis ketakutan. Pacar malah menuduh wanita menyakiti Ani. Wanita memilih pergi tanpa menjelaskan. Sejak itu pacarnya tak pernah pulang lagi. Hingga hari keberangkatan wanita, dia masih menunggu wanita meminta maaf. Tapi wanita sudah tidak peduli. Malam itu wanita pergi ke bar, berkumpul terakhir kali dengan teman-teman. Namun pacar justru datang bersama Ani. Ani langsung mengejek wanita. Suasana jadi canggung. Temannya mencoba menengahi, tapi wanita hanya diam melihat kemesraan mereka. Saat Ani ke toilet, temannya mengajak wanita pulang. Namun tiba-tiba preman menyeret Ani masuk ruangan, memaksa Ani minta maaf karena menabrak seseorang. Preman hendak menghukumnya. Ani ketakutan minta tolong. Pacar pun mengeluarkan pisau bedah dari saku, berniat melawan preman demi Ani. Wanita kaget. Selama 6 tahun bersama, dia belum pernah melihat pacarnya berjuang seperti itu. Preman memanggil anak buahnya. Mereka mengepung ruangan, mengacungkan pisau pada wanita dan Ani, memaksa pacar memilih satu orang. Pacar ragu lama sekali. Akhirnya tetap memilih Ani. Dia hanya berkata akan segera kembali menyelamatkan wanita. Namun bagi wanita, harapannya sudah benar-benar hancur. Untung polisi datang dan menyelamatkannya. Tapi dia tidak pernah menunggu pacarnya kembali mencarinya. Akhirnya dia mantap pergi. Dia melepas kenang-kenangan dari pacarnya, berharap hubungan 6 tahun ini bisa ditutup dengan baik. Namun pacarnya tidak datang. Hanya menelpon mengatakan dia harus merawat Ani. Wanita pun memutuskan tak lagi memberi kesempatan, dan meninggalkan tempat